Kebetulan waktu itu ketemu Pak Budiono. Dia bilang, ini kalau nggak hati-hati Indonesia bisa kena loh. Oke. Nah, lalu benar terjadi tahun 98 tiba-tiba dolar dari Terbang. $1 sama dengan 2.500 2.500. terbang ke 17.000. 17.000. Setiap langkah punya cerita, dan setiap cerita punya titik mula. Di sini kita bakal ngobrolin banyak hal dengan cara balik lagi ke titik awal, titik yang paling dasar. Mari kita mulai dari kilometer 0. Selamat berjumpa kembali dengan Roli Sijabat dan James Luhu 5. ya di podcast kilometer 0. Ini udah episode yang kita juga udah lupa ya, Bang ya. Tapi episode ke-7 ya, kasih di depan tadi udah ngasih contekan, jadi ini udah masuk ke episode ke-7 dan kita akan membahas hal yang terkait dengan yang lagi rame sekarang ini, tapi kita balikin ke masa lampau ya. Hari ini Bang, waduh, waktu saya mau kemari, kita bawa mobil tuh agak pelan-pelan dikit. Harus eco safety driving ya, supaya irit katanya nih. Supaya mobil enggak sebentar-sebentar masuk SPBU. Soalnya sekarang ini yang lagi rame adalah ke setiap SPBU kita selalu was-was. Wow, harga bensin mahal. Ini udah hampir 2 minggu lalu ya. Berapa sekarang harga bensin? 26 ya. Pertamax 16.000. Nah, Pertamax 11.000. 16.000. Terus kemudian Pertadex 20, hampir 30.000 kalau nggak salah, sempat hampir 30.000 ya. Jadi beberapa teman saya juga sampai akhirnya dia memuseumkan mobil dieselnya. Karena waduh boncos dia ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya kebetulan main saham nih Bang. Waduh, saham berapa hari kemarin sempat wah merah terus, walaupun mantul dikit tapi kita masih belum berani masuk ya. Dampak juga rupiah terhadap dolar. Kemarin sempat 18.000, walaupun membaik dalam 2 hari ini jadi 17.000-an. Saya jadi teringat dengan masa-masa ketika tahun 97-98. Ya dulu 97 di mana Bang? Di Bangkok ya? Enggak, udah di Jakarta. Oh di Jakarta? Balik ke Jakarta. Bukannya dulu kepala di Bangkok? Ya, itu tahun 93 sampai 94. Oke. Sampai 95, sorry. September 95. Oh, jadi 97 udah di Bangkok. Di Jadi Jakarta. Ini menarik sekali guys. Kita mau coba track back kembali ke masa-masa di mana masyarakat juga mengalami hal yang seperti yang kita alami sekarang ini. Rupiahnya juga seperti terhadap dolarnya jatuh gitu ya. Sahamnya lagi goyang. Kemudian kalau kita lihat harga minyak juga tinggi gitu ya. Ini kebetulan ada saksi hidup. Bang James. Yang kalau kita bisa melihat dulu tahun 80 sampai tahun 96 mungkin bisa dikatakan adalah booming ekonominya Asia ya dulu ya. Booming ekonominya juga termasuk Indonesia. Masih ingat dulu Bang, booming tuh yang terjadi apa sih dulu? Kalau nggak salah dulu lagi rame TV banyak gitu kan ya. Gedung-gedung tinggi banyak. Orang udah mulai perlente lah pakai baju-baju bermerek gitu ya. Apalagi Bang yang Abang ingat dulu? Ya, zaman itu kan gini. Ya. Waktu itu saya kan seperti tadi kita bicarakan tahun 93 sampai 95 kan saya di Bangkok ya, kepala perwakilan Kompas di Bangkok. Oke. Lalu tahun 96 akhir 96 saya kembali ke Jakarta. Nah, waktu itu kira-kira karena liputannya udah biasa di ASEAN, jadi adalah berapa sih penghasilan seorang wartawan dengan pengalaman kerja lebih dari 10 tahun waktu itu. Dan Kompas kan waktu itu salah satu media yang terluas tersebar di Indonesia ya. Jadi waktu itu sebagai seorang editor
gaji saya kira-kira kalau didolarin itu $500 Saat itu. Ya itu sebenarnya kalau buat Indonesia mungkin agak tinggi, tapi kalau kita bandingin sama teman saya yang di Thailand sama Singapura, So-so lah ya. itu so-so lah, belum luar biasa. Tapi di Indonesia dengan $500, setara $500. Wih, kaya raya dong. Lumayan lah, Wah. lumayan. Nah tadi kan dibilang ekonomi booming, jadi waktu itu ada restoran-restoran internasional lah. Mulai masuk, mulai banyak berjamur. Ada, kita ingat Chicago Grill, ada Tony Romas. Chicago Grill, masih ingat nggak guys Chicago Grill, Tony Zaman Romas? dulu tuh, Tony Romas itu makanannya kan lumayan mahal ya. Iya, iya. Nah, tapi zaman itu saya masih bisa afford lah. Oh, dengan gaji dulu $500 ya? Dengan gaji kira-kira setara $500, ya masih bisa lah. Sebulan tuh berapa kali makan. Bisa berapa kali sebulan, Bang? Ya mungkin 2 kali atau 3 kali di Tony Romas masih bisa. Lalu tiba-tiba tahun 97 ada berita dari Thailand. Kalau krisis moneter. Ya kan? Lalu saya ingat waktu itu saya ditugas, karena saya pernah di Bangkok. Ya. Saya ditugasin ke Bangkok untuk meliput pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN di Bangkok. Ya, lalu saya ngeliput ke sana. Kebetulan waktu itu ketemu Pak Budiono. Pak Budiono Wapres? Ya, Wapres yang sebelumnya waktu itu saya ketemu masih pimpinan BI. Oke. Terus kemudian jadi Wapres belakangan. Nah, ketemu ngobrol di lobi di salah satu hotel di sana. Di Bangkok, di Oriental kalau saya nggak salah. Dia bilang, ini kalau nggak hati-hati Indonesia bisa kena loh. Oke. Itu berdua tuh? Berdua. Sedang dalam perbincangan berdua? Ngobrol off the record. Oke. Gitu. Tapi now it can be told. Iya. Terus ngobrol berdua, terus dia bilang Indonesia bahaya loh. Waktu itu peringatan dari Pak Budiono di saya terasa serius gitu loh. Karena pemerintah waktu itu Pak Harto masih meyakinkan kita bahwa fundamentalis ekonomi kita kuat. Masih aman ya. Nah lalu benar terjadi tahun 98 tiba-tiba dolar dari terbang $1 sama dengan 2.500-an terbang ke 17.000. 17.000 ya. Tahun itu gila bener, lompatannya kan 15.000. Iya. 14,5. Nah, gaji saya yang tadinya setara dengan $500 tiba-tiba jadi cuma $73,5. Dari 500 jadi 73. $73. Jadi waduh, waktu itu kan benar-benar bermasalah ya. Lalu bensin waktu itu dari 600 perak naik jadi 1.200, jadi 2 kali lipat. Naik 2 kali lipat. Jadi betul-betul harus irit. Langsung berpikir kuat ya. Iya. Ini gimana ini? Ini gimana ngadepinnya kan? Jadi benar-benar kita menata hidup lagi tuh. Nah ternyata kan benar. Ada banyak yang naik ya, listrik naik. Ini. Langsung semua ikutan. Tony Romas gimana jadinya? Akhirnya dikunjungi Akhirnya nggak? nggak bisa. Waktu itu kalau misalnya sekali makan di Tony Romas, mungkin 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan. Dia puasa dulu, nggak makan lagi di sana. Jadi makan kerupuk habis itu. Tiba-tiba jadi, aduh, uang jadi nggak berharga kan. Sebetulnya. Akhirnya kita jadi realistik lagi. Jadi makannya bakmi aja Mada. Masih masuk lah level. Karena rupiah kan, itu kan cuma kursus rupiahnya. Nah, lalu ekonomi juga kita susah. Saya ingat waktu itu di Kompas pun pimpinan Kompas itu bonusnya dipotong 20%. Ya, cuma kita kalau karyawan biasa belum kena tuh. Oh, yang berkorban pimpinan dulu. Ya, pimpinan dulu. Jadi bonusnya pimpinan dipotong 20%. Untuk subsidi yang bawah. Ya, kira-kira untuk supaya bisa seimbang. Bisa seimbang. Oke. Karena memang habis itu kan, ya iya, mengirim orang ke luar negeri kan menjadi mahal. Betul. Yang tadinya cuma 2.500, sekarang kan kita mesti nyediain per dolar itu kan 17.000 kan. Betul. Nah kita lihat juga banyak perusahaan yang akhirnya merumahkan karyawan. Iya. Nah seperti tadi juga kita udah bicara sebentar di luar kan, banyak lahir kafe-kafe tenda. Tenda, ingat saya dulu Bang. Kafe tenda, karena orang-orang tiba-tiba nggak bekerja, dapat pesangon, rumah kan. Dan mobil juga harganya kan gila-gilaan. Terbang. Betul. Dari tadinya kan Toyota Kijang tuh antara 40-an juta sekian naik.
akhirnya jadi di atas 100. 70-an. Kenapa dibikin begitu? Ya mungkin supaya produksinya orang nggak beli mobil dulu lah. Karena mengongkos karyawan kan mahal itu zaman itu. Nah itu memang karena kenapa pukulannya terasa keras? Karena waktu itu kan itu pengalaman pertama. Orang belum pernah. Oh, Indonesia belum pernah? Belum pernah, sehingga waktu itu yang terjadi, kalau kita baca-baca laporan pos faktum pada saat itu, karena waktu itu banyak pinjaman sepenuhnya dalam dolar. Oke. Sehingga akibatnya kan memang jadi nggak terkendali kan, orang bayar utang dalam dolar kan besar banget. Langsung berkali-kali lipat. Nah setelah itu mungkin orang mulai belajar lah ya. Mulai menata hidupnya supaya kalau ada kejadian seperti Sebentar, itu lagi. Bang. Ini kalau dibandingin dulu tahun 60-an, 65 kalau nggak salah pernah juga ada krisis kalau nggak salah. Sampai pernah dengar istilahnya ada pemotongan uang, pas Sanering dulu. Ya. Agak serupa nggak? Sebenarnya kira-kira mirip ya, karena tadinya 1.000 jadi Rp1 kan waktu Sanering itu. Betul. Nah jadi jual rumah yang tadinya uangnya banyak tiba-tiba jadi langsung boncos. Iya, walaupun dihitungnya tetap besar tapi ke dolarnya tetap nggak kekejar juga kan akhirnya. Nah itu yang jadi kelemahan sampai sekarang. Jadi kepercayaan orang terhadap rupiah itu jadi bermasalah seperti gini. Kenapa orang rame-rame belanja dolar? Karena kalau rupiah dia simpan di kamarnya, katakanlah dia menyimpan 10 juta rupiah. Dalam waktu 3 bulan 10 juta itu nilainya udah nggak 10 juta lagi kan. Tapi kalau dia nyimpan dolarnya tetap malah paling apes sama seperti nilai yang ada. Kalau lebih tinggi biasanya lebih tinggi kan, naik terus nilainya. Nah jadi orang Indonesia memang kita lihat selalu kalau ada krisis terhadap rupiah, itu orang rame-rame belanja dolar karena lebih terjamin dia menyimpan dolar ketimbang menyimpan itu yang menyebabkan harga rupiah jadi makin jatuh. Akhirnya rupiah makin ambles. Oke, tapi ini pengalaman menarik ya guys ya. Tadi Bang James ini cerita 3 kali makan steak enak, terus akhirnya harus tunggu 3 bulan. Ya bayangkan dari 500 jadi 76. 73 kan? Jadi 73. Wow. Itu sih luar biasa. Saat ini kayaknya belum lah ya. Belum begitu ya. Belum sampai separah itu. Belum sampai separah itu sebetulnya. Karena kan sekarang memang dolar menyentuh 17.000. Tapi kan dari 16.000. Naik cuma 1.000 doang ya. Iya, memang membahayakan tapi dampaknya kan sebenarnya kenaikan per dolarnya kan 1.000 aja. Oke. Dibandingin 98 ya. 98 itu gila. Dari 2.500 jadi 17. Nah, dalam hal mobilitas dulu ada perubahan perilaku nggak, Bang James? Kalau tadi kan masalah makan. Mobilitas nih, karena uangnya kecil, mulai pindah dari mobil jadi sepeda atau jalan kaki saat itu dulu liputan? Ya enggak, cuma artinya menggunakan mobil yang enggak seenak-enaknya seperti sebelumnya. Karena kenaikan bensin 2 kali lipat kan juga uang itu. Jadi kita tetap memperhitungkan kalau nggak terlalu perlu ya naik motor deh. Bukan karena dulu dibayar kantor? Iya, sebenarnya nggak enak untuk bilang itu juga. Kalau transporter dikasih uang transport dari kantor kan, jadi kita sebenarnya. Tapi guys, mungkin ada yang memang uang transport bayarin kantor lebih baik ditabung untuk nambahin uang makan. Oke Bang, ini menarik sekali. Ini mungkin bisa jadi semacam pembelajaran juga bagi masyarakat sekarang ini ya. Kira-kira apa sih yang bisa Abang berikan dengan pengalaman dulu tahun 97 gitu ya? Kan udah pernah punya pengalaman. Kalau Sanering mungkin masih bayi mungkin dulu ya. Iya, masih kecil. Masih kecil kan? Nah, apa yang bisa dijadikan pelajaran bagi masyarakat menghadapi situasi sekarang ini? Harga minyak tinggi gitu kan, kemudian rupiah juga kelihatannya belum bergerak. Kepada masyarakat dalam menata kehidupannya supaya jangan mengurangi quality. Gimana kira-kira Bang? Nggak bisa sih, tetap ada yang harus dikorbankan ya. Ada sacrifice. Mesti ada sacrifices karena walaupun memang kenaikan yang nggak sedrastis dulu,
tapi kan tetap naik. Oke. Sehingga kayak misalnya bensin naiknya nggak sampai 2 kali lipat, tapi kan naik. Oke. Sehingga dia harus memperhitungkan, terutama yang sekarang gila-gilaan itu kan biaya sekolah kan, anak sekolah. Iya, biaya sekolah. Itu kan tinggi sekali. Nah, kalau katakanlah kualitas pendidikannya dikejar yang tinggi banget, sementara pemasukannya nggak sampai segitu sekarang, ya kita mesti ada yang kita korbankan lah. Nggak bisa, jadi kita nggak bisa dapat semua seperti yang kita inginkan, karena ya kita mesti realistis lah. Berarti tadi kalau Bang James katakan ada priority uang sekolah itu ya, ini kan investasi, jangan sampai jadi korban nanti malah jadi masa depannya terancam. Selain pendidikan, apalagi menjadi prioritas di saat ini harus didahulukan? Ya gini, akhir-akhir ini kan juga kita lihat listrik ya. Oke. Listrik kan juga naik, sehingga mungkin AC nggak boleh Sedingin. seperti seleluasa seperti sebelumnya. Iya, sebelumnya Karena kan kita bilang harus ada sacrifices yang dilakukan, karena kan gini, kita juga nggak tahu daya tahan. Ini kan daya tahan individual ya. Iya. Tapi kita nggak tahu daya tahan perusahaan kan. Iya. Seberapa lama perusahaan itu tahan? Memang saat ini kita masih oke. Kita bekerja mungkin di salah satu perusahaan yang cukup baik, masih aman. Tapi kan kita nggak bisa taken for granted ini mau nanti akan begitu terus. Akan begitu terus. Jadi memang salah satu tadi kata kunci Bang James adalah ada kenyamanan yang harus kita korbankan ya. Kenyamanan ya. Misalnya tadi AC yang tadinya mungkin jalan 8 jam ya kita kurangin lah menjadi 3 jam gitu ya. Sisanya kita pakai kipas. Nah, kira-kira menurut Bang James saat kita balik lagi ke tahun 97-98 gitu ya. Saat itu kan Bang James kalau nggak salah sudah di Jakarta dan terjadi krisis yang situasi yang tadinya isu ekonomi masuk ke isu sosial gitu ya. Dari isu sosial lari ke politik saat itu. Tapi kita tidak membicarakan politik saat ini. Kalau Abang melihat sekarang ini, apa yang mesti diantisipasi dari situasi ekonomi menuju ke situasi sosial? Apakah sudah ada nih hal-hal di kaitan dengan situasi sosial saat ini yang terjadi? Misalnya, ternyata sekarang udah makin banyak kafe dadakan misalnya untuk misalnya mulai mencari income tambahan gitu ya. Kalau zaman 97 kan ada, bahkan kalau saya nggak salah ingat, dulu artis-artis sekarang nggak dapat kerjaan, dia juga buka kafe di kafe tenda Semanggi kalau nggak salah dulu kafe tenda itu banyak sekali. Pegawai bank, mantan manajer, GM kena PHK, artis dia pada buka kafe. Kalau nggak salah jualannya standar lah, jualan steak, ya jualan apalagi banyak. Tapi saat ini kelihatannya masih so far terkendali ya? Ya, sementara sih kalau kita lihat mungkin belum separah itu kan. Ya. Karena kita lihat tapi kan gini, karena 98 itu banyak orang menjadi entrepreneur, Ya. sehingga itu akhirnya jadi gaya hidup juga. Ya. Karena kita lihat Gen Z kan rata-rata sekarang dia lulus, dia nggak bekerja pada perusahaan kan, dia bikin Usaha sendiri. ya usaha sendiri, startup. Jadi sebenarnya sekarang lebih bervariasi lah cara orang menyikapi ketimbang tahun 98. Karena 98 itu kan benar-benar nggak ada apa-apa gitu, orang mulai menata. Nah itu kan dari 98 ke tahun 2000 ada beberapa yang sukses, terus mungkin restorannya dari tenda naik lebih tinggi. Naik, betul. Lalu kita lihat bahwa banyak orang-orang startup juga banyak. Ya, Jadi ya mungkin ekonomi ini berubah, cuma kita masih siap-siap aja kalau disikapi secara nggak betul. Ya kan, kalau orang bikin rusuh, bikin apa, lama-lama kan jadi kacau. Kacau, malah. Nah, kita berharap semua menjaga diri supaya semuanya bisa membaik gitu. Iya. Jadi guys, ini pembicaraan yang menarik tadi dari Bang James. Kita bisa
terlempar ke tahun 97-an, 98 saat itu kondisi krisis ekonomi awalnya dari Thailand kemudian masuk ke Indonesia, dan Bang James ini sebagai pelaku sejarah dulu bagaimana diminta untuk meliput berbagai hal terkait dengan situasi ekonomi sosial saat itu gitu ya. Dan semoga ini bisa menjadi semacam menambah wawasan bagi guys semua untuk selalu tetap positif menghadapi situasi saat ini dan kurangin gaya hidup ya. Ada hal yang harus dikorbankan tadi ya, kenyamanan. Saya kira waktunya sudah cukup dan pada akhirnya setiap perubahan membuat kita kembali melihat di mana kita berdiri dan kemana kita akan melangkah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kilometer Nol. Sampai jumpa di awal perjalanan berikutnya.